Halo teman-teman Cancer, apa kabar dan juga Crosswatcher? Semoga baik dan juga selalu sehat. Kembali lagi bersama saya Damar Aji yang akan membacakan zodiak kamu. Dan ini adalah zodiak yang keempat ya. Dan ini bersifat general reading ya teman-teman. Artinya buat kamu yang mungkin nanti nonton atau mengikuti video ini, buat Cancer tidak semuanya akan resonate. Maka dari itu saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading, silakan aja langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas atau dilihat juga di deskripsi bisa. Kamu langsung bisa klik linknya dan bisa langsung terhubung ke nomor WA Damar Aji. Oke, video ini juga bersifat timeless ya teman-teman. Jadi kapanpun kamu nonton, itu semuanya bisa berlaku. Masih berlaku ya, jadi tidak ada batas waktunya. Oke, Cancer, kita akan melihat dan saya akan melakukan bacaan secara sederhana untuk Cancer, tetapi sederhana, simple, padat, tapi berisi. Dan kita akan melihat dari berbagai macam aspek kehidupan kamu, dari kehidupan kamu, karir, keuangan, dan juga asmara kamu. Nanti kita bacakan sesuai dengan apa yang nanti muncul di sini. Oke? Kita sekarang tarik kartunya terlebih dahulu. Energinya kita tarik terlebih dahulu. Oke, kita tarik energi untuk Cancer. Kita lihat ada pesan-pesan apa, ada hal apa yang terjadi, terus kemudian nanti ada advice apa. Yang jelas semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Makanya dari itu biar channel ini terus berkembang, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, biar saya terus bersemangat memberikan bacaan-bacaan buat kamu. Di samping itu juga saya kepengen memberikan banyak materi teman-teman, seperti afirmasi, law of attraction, terus kemudian magnet rezeki, magnet uang, terus bagaimana cara melakukan penyembuhan, bagaimana melakukan self healing dan sebagainya. Nah, untuk materi-materi semacam itu nanti kamu bisa simak dan tonton di channel Damar Aji Hipnoterapi ya. Nanti kalau misalnya sudah setiap kali ada postingan baru, nanti kamu boleh saya kasih kabar ya. Tapi buat yang sudah berlangganan, yang sudah subscribe, pasti akan mendapatkan notifikasi untuk pembacaan di channel Damar Aji Hipnoterapi, sorry. Oke, karena channel ini khusus buat tarot aja ya teman-teman. Channel ini khusus buat tarot. Ini ada dua ya, ada dua. Oke, berarti kita taruh di paling belakang. Oke, teman-teman, ini bacaannya adalah bersifat random ya. Jadi saya tidak mengangkat tema tertentu karena setiap zodiak berbeda-beda. Masalahnya, situasinya, energinya, dan kondisi segala macamnya pasti berbeda. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan pasti ada kesamaan-kesamaan. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan buat kamu yang crosswatcher bisa nonton video ini. Siapa tahu kamu ada kesamaan masalah dengan Cancer dan kamu bisa mendapatkan advice atau saran-saran dari saya atau dari kartu-kartu yang nanti saya bacakan. Oke? Jadi tidak harus terfokus pada Cancer saja, tetapi crosswatcher boleh nonton karena siapa tahu kamu punya pasangan, gebetan, orang yang sedang kamu deketin atau seseorang yang terkait dengan kamu adalah orang Cancer. Oke, baik teman-teman, kita lihat di sini ada Nine of Cups, ada Ten of Wands, ada Eight of Pentacles, ada Two of Cups, ada lagi The Hangman. Dari kombinasi 5 kartu di sini saya melihat ada beban yang sedang kamu rasakan, ada beban yang sedang kamu selesaikan, ada permasalahan-permasalahan yang sedang kamu selesaikan. Dan permasalahan itu tentu yang pertama berhubungan sekali dengan masalah pekerjaan. Di mana pekerjaan di sini kamu sepertinya sedang menstabilkan keadaan keuangan, karena di situasi pandemi ini sepertinya banyak teman-teman, banyak orang, banyak pihak yang memang terpengaruh dengan adanya situasi dan kondisi ini. Dan itu wajar ya teman-teman, karena siapapun pasti akan merasakan dampaknya ya. Tetapi kalau kita mau mensiasati situasi dan kondisi ini ya dengan cara-cara tertentu, seperti misalnya kita melakukan afirmasi, kita melakukan self-talk, pembelajaran, pengelolaan pikiran, energi dan sebagainya, insya Allah itu juga akan berdampak lebih baik. Artinya kita tidak terlalu terkena dampaknya. Bahkan ada juga orang-orang yang sama sekali tidak terdampak, atau bahkan sebaliknya di situasi seperti ini malah rezekinya menjadi lebih baik, keadaannya lebih baik, kesehatannya juga lebih baik ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu.
Oke, maka dari itu untuk Cancer di kondisi sekarang ini sepertinya memang sedang ada situasi dan kondisi yang membuat kamu terbebani, dan itu di masalah pekerjaan. Artinya sekali lagi bahwa kamu sekarang ini sedang memfokuskan banget ke masalah finansial. Dalam waktu dekat ini saya melihat untuk Cancer akan mendapatkan sebuah tawaran. Ada pihak yang juga memberikan penawaran buat kamu, ada pihak lain yang mencoba untuk merekrut kamu atau menawarkan sesuatu buat kamu, dan itu sifatnya adalah pekerjaan. Tetapi jangan lupa bahwa untuk pekerjaan jangan serta-merta kamu gampangin ya, mentang-mentang mungkin ada penawaran baru kamu langsung loncat ke tempat yang baru. Tidak selalu harus seperti itu. Boleh-boleh saja sementara boleh-boleh saja kalau memang situasi dan kondisi di tempat lama itu sudah tidak memungkinkan, maka ya memang harus segera hengkang gitu kan, segera hengkang untuk mencari situasi dan keadaan yang lebih baik. Tetapi di sini saya melihat bahwa beberapa waktu ke depan kamu akan mendapatkan tawaran, dan yang menawarkan itu bisa jadi perusahaan lain, kantor lain, atau rekan kerja kamu atau relasi kamu juga gitu loh. Tetapi memang di sini dalam situasi ini kamu harus bersabar, karena ini situasi yang bisa dibilang tidak mudah. Ya, jadi pekerjaan kamu tuh sepertinya memang semakin lama semakin berat. Beratnya tuh gini, kamu tuh ngerasa bahwa kamu udah kerja keras, tapi kamu ngerasa bahwa hasilnya tidak sesuai atau tidak sepadan dengan apa yang sudah kamu keluarkan, dengan apa yang sudah kamu korbankan. Nah, sehingga di situ kamu ngerasa bahwa ada kejenuhan-kejenuhan yang bikin kamu juga cukup stres juga. Nah, teman-teman, saran saya adalah jangan biarkan kondisi stres itu berlarut-larut dan terjadi dalam kehidupan kamu, karena bagaimanapun ini tidak bagus gitu loh. Karena kondisi kita ketika seseorang mengalami satu kondisi depresi, stres dan sebagainya, maka itu juga akan berpengaruh kepada kerejekian juga, berpengaruh kepada hubungan asmara, kesehatan dan sebagainya. Bayangkan ketika misalnya kita sedang stres karena pekerjaan, otomatis kita energinya itu jadinya merebetnya kemana-mana gitu kan. Masalah asmara, jadi kamu mungkin uring-uringan dan sebagainya, dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi hubungan kalian dalam sebuah hubungan yang sedang kalian jalani gitu loh. Oke, di situasi ini ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan kamu bekerja keras, tetapi tawaran-tawaran ini juga harus kamu pertimbangkan, karena kalau memang kondisi dan situasi di tempat lama itu memang sudah tidak memungkinkan, kenapa tidak? Dengan catatan tawaran baru itu lebih baik, ya, lebih baik, lebih bagus dan pasti. Jangan sampai kamu keluar atau resign kerja dari tempat lama, tapi ternyata di tempat yang baru belum pasti. Jadi katakanlah harus pasti dulu, sehingga kamu tidak sampai lost kontak, kehilangan pekerjaan, ya, nggak sampai kamu berhenti bekerja dan jadinya kayak estafet gitu loh teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan melihat dari sisi finansial ya. Dari sisi finansial memang ini perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki. Maka dari itu diperlukan sekali tenaga ekstra untuk kamu lebih bekerja dengan giat. Relasi harus kamu bangun terus. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan peluang-peluang yang baik, peluang-peluang yang besar, sehingga kamu tidak sampai vakum, apalagi sampai jobless, nggak ada pekerjaan sama sekali. Ada kondisi di mana sepertinya kamu juga harus membangun kreativitas gitu loh. Artinya bekerja itu kan tidak harus kita bekerja dengan perusahaan, kita bekerja di instansi, kita bekerja secara formal. Tidak harus seperti itu. Di kondisi dan era sekarang ini dituntut sekali kreativitas. Maka dari itu ketika kamu bisa memiliki skill yang bagus, kamu memiliki kemampuan dan juga pengalaman yang bagus, bisa jadi kamu jualan online gitu kan, kamu bekerja sama dengan teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di situ juga bisa. Yang penting adalah kamu selalu mencari ilmu, jangan sampai kamu tuh buntu ya, karena ilmu yang kita miliki itu akan menolong kita dalam kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Maka dari itu hal yang paling penting adalah fokus gitu loh. Jadi fokus pada jalur pekerjaan yang memang sudah sesuai dengan passion kamu, atau sudah sesuai dengan pengalaman kerja kamu dan jam terbang kamu.
Karena kalau bekerja secara acak ya, ganti-ganti terus, pertama mungkin di bidang A, kemudian di bidang B, C, dan seterusnya, ya otomatis kemampuan kamu tidak akan terasah dengan baik. Knowledge kamu tidak bisa diandalkan gitu kan. Maka orang-orang atau praktisi-praktisi, mereka biasanya adalah orang-orang yang konsisten di bidang yang sama gitu loh. Seperti misalnya dalam dunia saya adalah dunia yang memang berhubungan sekali dengan training ya, workshop, hipnoterapi, penyembuhan, tarot reading dan sebagainya, dan semua berhubungan dengan bicara gitu ya. Dan artinya di situ bicara pun tidak segampang yang kamu pikirkan gitu kan, karena bicara itu kan juga harus ada isinya, harus ada value-nya, harus berbobot, dan juga harus memberikan inspirasi kepada yang mendengarkan. Maka dari itu sebagai contoh bahwa ketika kamu terus berada di jalur yang sama, maka itu akan menjadi sesuatu gitu. Sesuatu ini itu adalah apa? Sesuatu yang dicari oleh orang lain atau pihak lain. Maka dari itu penting sekali untuk mengerti bahwa fokus itu penting. Oke, saya akan membaca dari sisi hubungan asmara kamu. Hubungan asmara kamu sepertinya saya melihat juga sedang berat kalau dilihat dari kartu paling bawah di sini. Ini sebagai kartu petunjuk juga bahwa di hubungan asmara kamu juga ada pertikaian-pertikaian atau pertengkaran yang membuat kamu itu ngerasa bahwa beban kamu tuh berat. Kamu ngerasa bahwa hubungan ini sepertinya harus diperhatikan lagi, harus dievaluasi lagi, karena jangan sampai hubungan ini terpengaruh atau menjadi korban dari kondisi dan situasi kamu gitu loh. Ya gitu teman-teman. Nah, di dalam hubungan kamu di sini saya melihat bahwa kamu sudah ada komitmen dengan seseorang, tetapi tidak menutup kemungkinan di sini akan ada komitmen baru dengan orang lain. Jadi kalau saya lihat sih ada semacam kemungkinan kamu akan terus menjalani hubungan ini dengan dia, tapi juga ada kemungkinan bahwa kamu akan berhenti, break atau selesai hubungannya dengan dia, terus kemudian kamu memulai hubungan baru dengan orang lain. Tetapi saya katakan bahwa itu pun tidak semudah itu teman-teman, karena ini perasaan ya, ini soal hati, soal perasaan, soal batin. Nggak gampang, jadi maka dari itu harus dipastikan terlebih dahulu. Meskipun saat ini kamu ngerasa berat, jadi saya pikir kamu harus perjuangkan. Jadi solusinya kamu harus perjuangkan terlebih dahulu pasangan yang sudah menjalani hubungan dengan kamu, sudah menemani kamu dalam kehidupan ini, ya harus kamu perhatikan. Harus ada komunikasi, harus ada kesabaran, ya karena di situ komunikasi selalu saya katakan dalam sebuah hubungan apapun gitu kan, asmara, hubungan suami istri, dengan pasangan, pekerjaan dan sebagainya, hal yang paling penting adalah komunikasi. Dengan komunikasi semuanya bisa menjadi jelas, keinginan masing-masing jelas, pemikiran masing-masing, pendapat masing-masing juga jelas, dan di situ bisa disampaikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan mispersepsi atau salah paham dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya akan melihat dari sisi dia. Dia memang hubungan kamu dengan dia bisa dikatakan sedang berat, karena sepertinya dia sering banget membuat tekanan-tekanan kepada kamu. Sementara kamu sendiri sebetulnya sudah ngerasa nggak nyaman, ya, karena adanya tekanan-tekanan yang dia lakukan. Dia orangnya memang pekerja keras, sehingga kadang-kadang mengabaikan urusan-urusan perasaan kamu dan hati kamu. Jadi ada kesan seolah-olah tuh dia tuh nggak care ya sama kamu, tidak peduli sama kamu. Seolah-olah seperti itu, walaupun sebenarnya nggak juga. Karena biasanya, apalagi kalau laki-laki, dia pasti berfokus atau berpikir untuk fokus pada pekerjaan. Karena apa? Laki-laki itu kan bertanggung jawab. Laki-laki itu katakanlah sebagai kepala keluarga, sebagai imam, sebagai orang yang kamu jadikan sebagai katakanlah sebagai pemimpin buat kamu, pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kan gitu. Nah, maka dari itu pertikaian-pertikaian yang sedang terjadi ini sepertinya harus kamu selesaikan dengan komunikasi. Bila perlu membuat komitmen-komitmen baru atau kesepakatan bahwa ini harus bagaimana membangun pengertian, dan kamu harus sabar teman-teman, karena di sini kesabaran juga dibutuhkan. Ya, kamu boleh bekerja dan fokus pada pekerjaan kamu, karena memang saya lihat dia itu sekarang juga lagi cukup fokus dengan pekerjaannya.
dia orangnya memang suka banget menuntut gitu kan. Sedikit agak susah diajak komunikasi, tapi kamu harus bersabar agar semuanya berjalan baik-baik. Dia sekarang ini juga sedang memfokuskan ke hal yang berhubungan dengan materi, sehingga terkesan di situ bahwa dia tuh kayak yang nggak peduli lagi sama kamu, di chatting kadang-kadang ngebalesnya lama dan sebagainya. Tetapi itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian besar, ketika seseorang yang di chatting sudah ngeresponnya lambat, bahkan kadang-kadang tidak direspon, kadang cuma dibaca doang, giliran direspon itu nanti sejam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan sehari kemudian gitu kan. Nah, kalau situasinya seperti ini memang perlu dipertanyakan. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kalau kita berpikir positif, mungkin dia lagi sibuk gitu kan. Tetapi kita juga jangan sampai terjebak di pikiran positif terus, sementara ternyata apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu pikirkan benar-benar tidak sesuai. Bahwa ternyata dia mungkin, maaf ya, ada orang ketiga, mungkin dia udah jenuh, udah bosen, mungkin dia kepengen mengakhiri hubungan ini. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk bisa melihat lebih jauh, lebih detail itu semuanya, kamu boleh konsultasi dengan Damar Aji. Kamu bisa langsung konsultasi secara private untuk melihat bahwa dia tuh benar-benar apa tidak. Itu ya, gambarannya seperti itu. Tapi kalau boleh saya katakan di sini, ketika ada orang yang gini, prinsipnya gini, ketika sama-sama perasaannya kuat, energinya kuat, ikatan batinnya kuat, ya pasti yang namanya komunikasi menjadi hal yang nomor satu. Mau kemana-mana konfirmasi gitu kan, izin, pamit, memberitahu gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya di komunikasi saja nggak bagus, kemana-mana diem gitu kan, nggak pernah ngomong, nggak koordinasi, nggak konfirmasi, nggak memberi kabar, nggak berkabar. Nah, biasanya ini ada indikasi-indikasi yang kurang bagus. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa ada pasangan kamu seperti itu, ya segeralah saja kamu melakukan cross-check lebih jauh lagi. Ini ada apa gitu loh. Gitu kan? Karena yang namanya kasih sayang, namanya perasaan cinta, mau sesibuk apapun, mau serepot apapun, pasti disempet-sempetin gitu loh. Itu catatan penting ya. Dan jangan lupa juga, ini bisa menjadi sebuah quotes buat kamu, boleh kamu tulis lagi gitu kan, bahwa pengabaian itu akan menghapuskan rasa cinta. Pengabaian itu bisa menghilangkan perasaan cinta. Jadi kalau seseorang yang cinta sama kamu diabaikan, maka perasaan cinta itu bisa berubah, bergeser, atau bahkan hilang ya. Jadi hati-hati. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah untuk Cancer saat ini sedang mengalami beban yang berat di masalah pekerjaan, dan kamu sedang fokus di masalah finansial. Kemudian Cancer juga akan mendapatkan seperti tawaran-tawaran pekerjaan dari pihak lain atau teman-teman kamu juga. Kemudian kamu harus bersabar, tapi kamu harus pastikan bahwa kamu itu aman di masalah pekerjaan. Oke? Kemudian di masalah percintaan, kesimpulannya adalah kamu sedang banyak sekali pertikaian, banyak sekali selisih pendapat, beda pemikiran dan sebagainya, dan itu juga kembali harus dikomunikasikan. Karena apa? Kamu harus membangun komunikasi sekaligus komitmen baru yang memang dengan kesepakatan bersama bahwa kamu harus berubah, dia juga berubah gitu loh. Dengan catatan kalian sama-sama masih menginginkan hubungan ini tetap berlangsung. Tapi kalau misalnya saya melihat di sini tadi ada gejala-gejala, kalau dia susah sekali dihubungi, dia selalu responnya slow, lambat dan sebagainya, ini patut dipertanyakan. Oke? Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di-subscribe, dan mudah-mudahan buat yang mungkin kepengen konsultasi secara pribadi, silahkan kamu bisa langsung menghubungi nomor WA yang tertera. Oke? Jangan lupa teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah ngikutin channel ini, yang sudah subscribe, agar channel ini terus berkembang. Ya? Sehat selalu, bahagia selalu, semoga kita selalu diberikan umur yang panjang dan kesehatan yang baik, rezeki yang mudah dan berlimpah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.